hikmah yang sangat tinggi dan kata-kata bijak yang sangat penting, syarat dengan makna. Dia adalah bekal bagi setiap orang yang ingin bergaul dengan manusia secara baik. Ayat ini adalah bekal bagi seorang ayah dalam memimpin keluarganya. Ayat ini adalah bekal bagi seorang ibu dalam mentarbiyah anak-anaknya. Dan yang paling penting, ayat ini adalah bekal kalau kita mau terjun ke dunia dakwah. Apakah kita mendakwahi keluarga besar kita? Ataukah kita mendakwahi sahabat-sahabat kita? Ataukah kita mendakwahi orang-orang yang bahkan tidak kita kenal? Baik mereka yang satu kampung dengan kita, satu nasab dengan kita, atau berbeda nasab dengan kita, atau berbeda mazhab dengan kita. Siapapun yang mau berdakwah fi sabilillah, maka inilah ilmunya. Kalau kita meyakini al-ilmu qabla al-amal, ilmu itu sebelum beramal, begitu juga dakwah. Betapa banyak umat Islam yang sekarang berdakwah atau menasihati seseorang, atau menjadi seorang pemimpin, atau menjadi seorang imam, atau menjadi kepala keluarga, menjadi seorang guru, seorang murabbi, seorang ustadz, tetapi dia tidak membekali dirinya dengan ilmu, salah satunya dengan ayat ini, sehingga dia cenderung mudah berputus asa dalam dakwahnya, dan dia bahkan dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Maka saya katakan ayat ini adalah nasihat bagi semua para da'i dan da'iyah. Ayat ini nasihat untuk setiap abi dan umi. Ayat ini adalah nasihat untuk setiap mukmin dan mukminah. Kita harus sungguh-sungguh belajar ayat ini, mendalami maknanya, dan yang lebih penting lagi, belajar mendawamkan dalam mengamalkannya. Firman Allah di surat Ali Imran ayat 159. Sekarang saya bacakan terjemah umumnya sebelum nanti kita baca tafsir atau mendalami tadaburnya. Maka disebabkan rahmat dari Allah, akhirnya kamu bisa berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari kamu. Maka karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Faham? Kalau cuma baca terjemah, pasti kita agak-agak, karena bahasa terjemah kan terlalu resmi, dan kita udah jarang kan pakai bahasa baku. Saya ingin pergi ke sekolah, jarang kan? Kita potong, saya mau ke sekolah gitu ya. Orang Arab juga nggak ngerti, sama, karena mereka udah kebiasaan pakai bahasa ammiyah. Rahfin, rahil madrasah. Kalau bahasa Arab yang bakunya, ila aina anta zahib, atau ila aina tazhab, kemana kamu pergi? Bahasa gampangnya rahfin, jawabannya ana zahibun ilal madrasah. Tapi bahasa gampangnya ana rah madrasah, kan gampang ya. Karena kita keseringan pakai bahasa pasaran, akhirnya kalau kita baca terjemah kita agak-agak kagok gitu, ini apa sih maksudnya? Sama kayak anak kita kelas 2 SD, kelas 3 SD baca buku bahasa Indonesia, ada kalimat pendek di situ, terus dia baca lancar bacanya, terus kita tanya, kamu paham nggak? Enggak. Banyak kan kayak gitu. Termasuk anak saya Aisyah tuh belajar buku pelajaran sekolah, pas dia baca lancar, terus saya tanya, Aisyah paham nggak? Enggak. Padahal bacanya lancar. Kenapa? Beda bahasa buku dengan bahasa
hari-hari. Sekarang saya terjemahkan dengan bahasa gaul. Kalimat ini yang tadi bahasanya bahasa baku, sekarang jadi bahasa gaul. Tapi nggak gaul-gaul amat juga sih. Siapa yang paling gaul? Anak gaul ada di sini? Coba terjemahin ayat ini dengan bahasa gaul. Maksudnya bahasa sehari-hari ya. Maka karena rahmat Allah lah kamu bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Kalau kamu bersikap kasar dan hatimu keras, pasti mereka akan menjauhkan diri dari engkau. Maka dari itu, maafkanlah kesalahan mereka. Mintalah ampun kepada Allah untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan-urusanmu. Jangan tinggalkan mereka. Jika kamu sudah bulat tekad dalam suatu urusan, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah suka orang-orang yang bertawakal. Paham? Enggak juga. Saya ganti bahasa Inggris. Paham kan ya? Berarti nggak perlu pakai bahasa Inggris. Apa inti dari ayat ini? Kalau kita baca asbabun nuzul, bahwa ayat ini turunnya setelah perang Uhud. Tahu kan bagaimana akhir dari perang Uhud? Waktu itu kaum muslimin hampir saja menang, tapi tiba-tiba diserang balik oleh Khalid bin Walid yang masih kafir, sehingga kaum muslimin mengalami kekalahan. Apa penyebabnya? Karena pembangkangan sebagian prajurit terhadap perintah Nabi. Apa pembangkangannya? Turun dari bukit. Kata Nabi, apapun yang terjadi, walaupun kalian melihat kami dimakan oleh burung-burung gagak, artinya udah mati, jangan tinggalkan pos kalian. Jangan turun dari bukit, karena itulah benteng kaum muslimin. Pemanah itu ada di atas, sniper. Kalau sniper udah meninggalkan prajurit yang turun ke lapangan, maka mereka nggak punya pasukan pendukung. Sniper itu kan penting banget. Walaupun dia sembunyi di atas menara-menara, di atas pohon, di atas bukit, dia cari posisi yang paling pas untuk nembak. Apapun yang terjadi pada kami, kalian nggak boleh turun. Tapi apa yang terjadi? Ketika kaum muslimin sudah memukul mundur orang-orang Abu Sufyan, sehingga pasukan Abu Sufyan berlarian ke belakang dan meninggalkan sebagian dari harta mereka. Ada unta, kuda, panah, pedang, perisai, baju besi, semuanya ditinggalkan, dan itu bisa dijual lumayan, ghanimah. Maka kaum muslimin yang berada di bawah sebagiannya mengambil ghanimah untuk dikumpulkan. Yang di atas ngelihat, enak banget yang di bawah dapat ghanimah, kita di sini nggak dapat apa-apa. Akhirnya lebih dari setengahnya turun untuk mendapatkan ghanimah. Mereka tahu perintah Nabi, cuma mereka berpikir ini udah menang, udah selesai perang itu, sehingga sekarang saatnya dapat ghanimah. Mulailah mereka meninggalkan pos mereka. Tersisa beberapa orang saja di atas itu. Salah satunya adalah Mus'ab bin Umair, orang yang pertama membawa Islam ke Madinah. Turun sebagian, hanya tinggal beberapa orang saja. Ternyata Khalid yang ahli strategi perang melihat kesempatan. Ternyata kekuatan kaum muslimin sekarang sudah mulai porak-poranda barisannya gara-gara dunia. Akhirnya Khalid muter dengan Kopassusnya, pasukan kecil tapi semuanya elit. Muter dengan kecepatan tinggi, dia seranglah kaum muslimin dari belakang. Ketika kaum muslimin diserang, harusnya ini bisa dibantu oleh pemanah dari atasnya, tapi pemanahnya tinggal dikit, jadi mereka tidak berdaya. Ketika mereka memanah ke bawah, yang kena cuma beberapa orang saja. Sementara pasukan Khalid ini sangat cepat. Akhirnya rusaklah barisan kaum muslimin dari depan, dari belakang, kalah. Sampai Nabi pun kena tombak. Abu Bakar berdarah-darah. Para sahabat banyak yang syahid, syuhada Uhud. Akhirnya kaum muslimin mundur naik ke atas bukit, sehingga Hamzah terbunuh dalam peristiwa itu dan memperoleh syahid. Bahkan saking sulitnya waktu itu, Nabi dan para sahabat naik ke atas bukit dan dikabarkan bahwa Nabi sudah wafat. Padahal Nabi dilindungi oleh para sahabat. Beliau sudah luka parah. Lalu jenazah Hamzah tergeletak di bawah. Datanglah Hindun, dia belah dadanya Hamzah sampai ke perut. Dia cari jantungnya, kemudian dia tunjukkan, ini jantung Hamzah.
Sekarang puas hati saya atas kematian bapak saya, kakak saya, dan paman saya dulu di perang Badar. Dia kunyah jantung Hamzah di depan kaum muslimin yang ada di atas bukit. Mereka hanya bisa menatap dengan menangis. Dikoyak-koyak jenazah Hamzah, matanya diambil, telinganya dipotong, tangannya dipotong. Pokoknya menggenaskan. Paling menggenaskan syuhada itu salah satunya adalah Hamzah. Akhirnya mereka pulang dengan genderang kemenangan. Kecewalah kaum muslimin, kecewalah Rasul. Kepada siapa? Kepada tadi para pemanah yang telah berkhianat. Mereka pun merasa sangat bersalah. Coba kalau kesalahan itu terjadi dalam kehidupan kita. Udah saya bilang jangan tinggalin pos, gitu kan ya? Seorang suami bilang ke istri, udah saya bilang begini-begini, kenapa kamu masih melanggar? Seorang istri juga kepada suami, orang tua kepada anak, seorang dai kepada mad'u, seorang pemimpin kepada masyarakatnya. Ini pasti ini kesalahan ini gara-gara kamu nih. Ini kekalahan ini gara-gara kamu. Ini kerugian gara-gara kamu dalam sebuah perusahaan. Maka sebelum itu terjadi, Allah menasihati Nabi SAW. Bersikaplah lemah lembut kepada mereka. Mereka ini siapa? Orang-orang yang tadi salah. Bersikaplah lemah lembut kepada mereka, wahai Muhammad. Kalau kamu bersikap kasar dan keras hati, maka mereka pasti akan menjauh dari kamu. Artinya tidak ada manfaat bagi Islam. Nanti mereka tidak mau lagi beramal soleh, tidak mau lagi berjihad. Mereka berputus asa dalam amal soleh. Maka dari itu maafkanlah mereka, mintalah ampun kepada Allah untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Coba, inilah yang disebut dengan akhlak ar-rifq, sifat lemah lembut. Artinya jangan fokus kepada kesalahan yang dilakukannya seolah-olah dia tidak berbuat kesalahan. Beri dia nasihat dengan nasihat yang baik, lalu maafkanlah kesalahan mereka.